Senterman mendefinisikan intelijensi sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang. Slide selanjutnya. Jenis-jenis intelijensi. 1. Kecerdasan linguistik. Kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup kepekaan. 5. Kecerdasan musikal. Kemampuan untuk menikmati, mengamati, dan membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Orang yang memiliki kecerdasan ini, mereka dengan mudah belajar dan bermain musik secara baik. Mereka juga dapat mengungkapkan perasaan dan pemikirannya dalam bentuk musik. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Weni. Yang keenam, ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, temperamen, serta gerak tubuh orang lain. Kecerdasan interpersonal berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan berbagai orang. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal atau cerdas diri adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan diri sendiri, serta kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri itu, dapat memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh para pecinta alam, petani, dan pemburu. Faktor yang mempengaruhi intelijensi. Dalam buku Psikologi Pendidikan, faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang antara lain, yang pertama pembawaan. Kesanggupan atau potensi yang dibawa sejak lahir yang merupakan bahan dasar untuk perkembangan. Setiap anak yang lahir masing-masing membawa potensi intelijensi dan perkembangan intelijensi anak tersebut akan dipengaruhi oleh kondisi intelijensi bawaan masing-masing. Yang kedua, kematangan. Kesiapan suatu fungsi atau potensi untuk dikembangkan. Perkembangan tersebut akan berlangsung dengan baik apabila fungsi atau potensi intelijensi secara fisik atau psikologis sudah ada kematangan. Tanpa adanya faktor kematangan tersebut, perkembangan intelijensi tidak akan terjadi. 3. Pembentukan. Segala faktor luar yang akan mempengaruhi perkembangan intelijensi. Faktor luar yang bersifat lebih efisien dan efektif pengaruhnya dalam pembentukan atau perkembangan intelijensi yang dilaksanakan di sekolah. Faktor luar lainnya yang dapat mempengaruhi perkembangan intelijensi yang bersifat kurang efisien adalah pengaruh lingkungan dan alam sekitar. Yang keempat, minat. Sikap senang kepada sesuatu hal. Minat berfungsi sebagai pendorong orang untuk berbuat atau berusaha dalam mencapai suatu tujuan. Minat dalam faktor psikologi akan mempengaruhi proses pembentukan atau perkembangan. Yang kelima, ada kebebasan. Suatu kondisi psikologi yang mempengaruhi sikap atau aktivitas siswa seperti rasa percaya diri dan saling menghormati. C. Memperbaiki kondisi dan terus-menerus memberikan motivasi pada siswa. D. Menciptakan kesempatan belajar yang lebih baik bagi siswa. Dan E. Memberikan rangsangan belajar sebanyak mungkin. Solusi-solusi di atas masih berupa saran secara umum. Guru hendaknya mampu menjabarkan item-item di atas dalam aksi-aksi atau tindakan yang aplikatif, sehingga bukan hanya sebagai solusi saja, namun juga terdapat tindakan nyata. Guru juga hendaknya dapat memilih dan menerapkan saran dan solusi sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Solusi yang dipilih hendaknya mampu secara efektif mengatasi hambatan kemampuan intelektual siswa, sehingga tidak menjadikan masalah yang utamanya dialami siswa dalam belajar atau kesulitan belajar siswa dapat terpecahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin didiskusi, Jadi itu diharapkan mampu ya memahami terkait dengan apa itu intelijensi ya. Kemudian yang kedua yaitu adik-adik diharapkan mampu memahami tentang
jenis-jenis intelijensi. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi intelijensi. Dan yang keempat yaitu bisa memberikan sebuah solusi, yaitu tentang permasalahan-permasalahan terhadap intelijensi. Nah, jadi memang untuk materi kali ini, untuk makalah tadi yang disampaikan sudah cukup bagus ya, yaitu terkait dengan sudah menyampaikan makna intelijensi, kemudian menjelaskan pula tentang macam-macam atau jenis-jenis intelijensi, dan juga sudah menjelaskan faktor intelijensi ya, dan juga solusi pembelajaran. Nah, ini harapannya ketika adik-adik membuat makalah, harapannya memang tidak copy paste sepenuhnya dari internet. Boleh mengutip ya, tetapi tidak kemudian plagiaris ya, atau copy paste secara keseluruhan. Kalau saya melihat ini kan seperti copy paste saja ya, dari internet dipindah kemudian disusun menjadi makalah, atau ini sepertinya memang sudah ada makalah jadi utuh terus kemudian sudah dikumpulkan. Harusnya tidak seperti itu, tapi melainkan benar-benar menyusun dari awal, sehingga latar belakang itu juga jelas gitu ya, apa yang latar belakangi makalah ini dibuat dan lain sebagainya. Nah, baik, itu tadi terkait dengan tugas yang dikerjakan. Kemudian terkait dengan materi intelijensi sendiri, tidak pernah mendapatkan ranking, tapi saat ini dia memberikan piala citra. Nah, artinya apa? Pesan yang dia sampaikan tidak hanya pada orang tuanya, tapi untuk semua orang, bahwasanya kecerdasan itu tidak hanya melulu tentang pinter di kelas ya, pinter terkait dengan pembelajaran materi yang ada di kelasnya, tidak. Melainkan kecerdasan itu macam-macam. Seperti tadi yang dia sampaikan, anak tadi yang dia sampaikan bahwa dia tidak pernah memberikan ranking 1, penghargaan ranking 1 atau ranking 2 atau ranking 3 kepada orang tuanya, tetapi dia langsung memberikan penghargaan piala citra. Dia fokusnya di sini penyanyi ya, sebagai penyanyi. Nah, artinya apa? Dia mau menunjukkan bahwa kecerdasan itu tidak hanya melulu tentang anak yang pintar di kelas ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Melainkan tadi ya, ada kecerdasan musikal. Ya mungkin anak ini tidak pandai di bidang akademik, tapi dia memiliki kepandaian di bidang musikal. Nah, ini yang perlu adik-adik benahi konsepnya, yang perlu adik-adik pahami bahwasanya kecerdasan itu macam-macam. Karena adik-adik juga calon guru, ya harapannya nanti ketika mengajar, melihat anak didiknya yang mungkin secara akademik kurang, maka tidak boleh kemudian menjudge ya, tidak boleh kemudian menghakimi anak ini bodoh, wah anak ini masa depannya tidak cerah, tidak. Melainkan apa? Coba digali, mungkin dia punya kecerdasan lain yang memang belum nampak ya, siapa tahu itu ada kecerdasan gerak tubuh ya, atau kecerdasan kinestetik misalnya. Kan banyak mohon maaf ya, anak-anak yang mungkin secara akademik kurang, tapi jadi dia di dalam kecerdasan gerak tubuhnya itu lebih bagus dibandingkan anak-anak yang mungkin secara akademiknya bagus ya, sehingga ketika dilombakan, misalnya lomba lari atau lomba renang misalnya, ternyata menang. Nah, ini kan mungkin memang dia kecerdasannya tidak di tidak di matematika ya, tidak di bahasa, melainkan memang kecerdasannya adalah di kecerdasan gerak tubuh. Nah, itu terkait kecerdasan dan juga macam-macam kecerdasan. Nah, berikutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi ya. Faktor itu ada faktor pembawaan. Nah, ini seperti kalau adik-adik masih ingat kuis yang pernah saya berikan, itu kan ada pertanyaan ya, bahwasanya bakat anak itu memang sudah bawaan dari lahirnya. Artinya apa? Dia memang dari keturunannya itu sudah, misalnya bapaknya
seorang musisi. Ya, bakatnya anaknya udah kelihatan pasti seorang musisi karena orang tuanya. Nah, ini termasuk ke dalam paham nativisme ya atau pesimisme ya. Jadi mengatakan bahwasanya bakat anak itu ya berasal dari memang bawaan ya orang tua. Nah, padahal kemudian ada juga yang mengatakan paham yang lain ya, yaitu tentang bahwa bakat itu sebetulnya tidak bawaan dari orang tua, melainkan memang adalah dari faktor latihan ya. Jadi mengatakan anak itu seperti kertas putih ya, kertas putih yang memang tidak ada apa-apanya, belum diwarnai, belum ada bentuk dan apapun. Jadi bentuknya itu yang membentuk adalah orang yang melukisnya. Nah, dalam konsep di sini adalah bahwasanya anak itu ketika lahir ya dia nggak membawa bakat apapun. Jadi ketika dia punya kecerdasan, misalnya kecerdasan bahasa atau kecerdasan musik itu memang faktor lingkungan yang mempengaruhi ya, misalnya faktor lingkungan orang tuanya yang memang mengasah kemampuan musik anak. Ya, kemudian atau memang misalnya kecerdasan bahasa, ada orang tua yang memang menyekolahkan anak di mengolah dia supaya pinter bahasanya ya dengan cara misalnya sering dibacakan cerita. Padahal mungkin orang tuanya tidak memiliki kecerdasan linguistik ya atau kecerdasan bahasa dan lain sebagainya. Atau misalnya ada teori yang ketiga bahwasanya intelijensi atau kecerdasan anak itu dipengaruhi oleh ya faktor bawaan dan juga lingkungan. Artinya apa? Ya karena selain dia memang punya bakat sudah dari lahirnya, ketika itu diangsah ya oleh mendapatkan lingkungan yang tepat, maka bakat itu ya akan muncul dengan baik. Nah, misalnya contoh seorang anak yang memang dia adalah anak musisi ya, karena dia juga sudah memiliki bakat bermusik, kemudian lingkungannya mendukung ya, orang tuanya les privat ya, membantu menambahkan les privat dan lain sebagainya, kemudian melatihnya. Nah, maka itu bakatnya akan terasah lebih bagus. Misal contoh kalau Anda misalnya ikut main Instagram, pernah melihat anaknya Krisdayanti yang perempuan yang kecil itu siapa namanya ya, Amora ya misalnya. Ya memang dia kenapa bermusiknya bagus ya, suaranya bagus ya, kemampuan bermusiknya bagus ya karena satu dia punya bakat bawaan dari orang tuanya ya. Kemudian yang kedua, lingkungan dia mendukung ya, misalnya orang tuanya paham bahwa anak ini punya bakat bermusik, maka untuk menguatkan bakat musiknya itu kemudian juga diikutkan, disekolahkan musik, dileskan dan lain sebagainya. Nah, itu akan lebih memperkuat kemampuannya. Nah, paham ini dinamakan dengan paham konvergensi. Artinya apa? Bakat atau kecerdasan